Latar belakang kita membeli M-Banking sebagai proyek berpikir komputasional kita. Yang pertama, M-Banking sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dan masyarakat modern. Yang kedua, memahami bagaimana sistem M-Banking bekerja dari sisi logika komputasional. Yang ketiga, membuat simulasi M-Banking sederhana dengan fitur mudah dipahami dan tampilan user-friendly. Dan yang keempat, meningkatkan literasi digital dan keuangan, serta menunjukkan penerapan nyata konsep berpikir komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan tujuan program. Program ini merupakan simulasi aplikasi mobile banking sederhana yang dirancang untuk memperkenalkan cara kerja dasar sistem transaksi digital. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama seperti sign up untuk pengguna baru, login untuk pengguna, menu transaksi untuk antar akun, cek saldo, dan top up, serta keluar jika sudah selesai. Tujuan dari program ini diantaranya adalah untuk mengaplikasikan konsep berpikir komputasional pada pembuatan sistem berbasis aplikasi dan memberikan simulasi edukatif tentang transaksi uang sederhana secara digital. Perkenalkan, saya Lydia Francisca Munte dengan NIM 167255475. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dekomposisi dan abstraksi dari penggunaan subprogram pada proyek kali ini. Nah, pada proyek kali ini kami membagi dekomposisinya menjadi beberapa hal. Yang pertama ada autentikasi pengguna, mulai dari pendaftaran dan login, di mana sistem akan memisahkan akses antara pengguna terdaftar dan publik. Nah, permasalahan ini dipecah menjadi beberapa submasalah lagi, yaitu sign up dan juga verifikasi sandi dengan batasan percobaan saat masuk. Nah, tahapan ini juga digunakan untuk memastikan keamanan akses data nasabah. Nah, lalu yang kedua adalah transaksi dan riwayat perbankan. Nah, fitur ini adalah salah satu fitur inti dari permasalahan proyek fungsional ini. Kami memecahnya menjadi beberapa tugas-tugas spesifik juga. Yang pertama ada perubahan saldo, di mana perubahan saldo ini menangani logika atau pengurangan dan penambahan uang pada fitur transfer, top up, dan pembelian pulsa. Lalu yang kedua ada pencatatan riwayat. Nah, pencatatan riwayat ini menangani dan menyimpan jejak-jejak aktivitas pengguna mulai dari transaksi apapun itu. Nah, proses pencatatannya juga dimulai dari catat transaksi hingga menampilkan riwayat transaksi dan sehingga setiap transaksi otomatis terekam secara terstruktur. Dan dekomposisi yang terakhir adalah kontrol alur utama, di mana permasalahan ini menghubungkan semua fitur di atas agar dapat diakses bergantian tanpa program berhenti atau crash. Nah, kami memecah ini menjadi sistem navigasi menu, yaitu menu utama dan menu ATM yang berjalan dalam satu perulangan loop. Nah, lalu yang kedua adalah abstraksi data. Nah, dalam abstraksi data ini kami mengidentifikasi beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada data akun. Data akun sangat penting karena merupakan representasi informasi dasar pengguna yang disimpan dalam struktur data mulai seperti dictionary atau list of dictionaries. Nah, lalu yang kedua ada validasi login. Nah, validasi login ini sangat diperlukan untuk memeriksa kecocokan antara input pengguna dan data akun yang tersimpan. Lalu yang ketiga ada menu transaksi. Nah, menu transaksi ini diabstraksikan sebagai kumpulan pilihan mulai dari cek saldo, transfer, top up, dan keluar yang diwakili oleh angka atau kode-kode tertentu. Lalu yang keempat adalah batasan percobaan PIN. Nah, ini diperlukan di mana sistem menyimpan variabel penghitungan percobaan login, misalnya maksimalnya 3 kali percobaan, di mana ini untuk menggambarkan bahwa tetap ada kontrol keamanan tanpa harus menampilkan mekanisme internalnya. Lalu yang kelima ada logika transfer. Nah, logika transfer ini diabstraksikan menjadi serangkaian operasi numerik dan validasi, mulai dari mengurangi saldo pengirim dan menambah saldo penerima. Lalu yang keenam ada pembaruan saldo. Nah, pembaruan saldo ini setiap transaksi, mau itu transfer ataupun top up, akan mengubah nilai saldo pada data akun secara otomatis. Lalu yang terakhir dalam abstraksi data adalah penyimpanan riwayat transaksi. Ini algoritmanya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pola. Yang pertama ada menu looping. Program memakai dua loop, yaitu while true di menu utama untuk sign up, login, dan keluar. Dan while true di menu utama ATM yang aktif setelah login agar pengguna bisa bertransaksi berkali-kali tanpa harus login ulang kembali. Dua, ada akses data paralel. Nah, data pengguna disimpan di 4 list, yaitu nama underscore akun, sandi, saldo, dan harga underscore pulsa. Login mencari nama di nama underscore akun, menyimpan indeks I, seperti yang bisa dilihat di sini, memakai I untuk akses sandi, I, dan saldo, I. Yang ketiga ada cek saldo. Setiap transaksi pengurangan uang selalu dicek dengan if saldo I lebih besar dari sama dengan jumlah.
untuk mencegah saldo negatif. Yang keempat ada riwayat transaksi. Setiap transaksi di sini sukses dicatat dengan format tetap. Itu kategori, nominal, dan keterangan tambahan. Perkenalkan, nama saya Zaki Gal Muhammad Irsyad dengan NIM 167258384, dan di sini saya akan menjelaskan tentang subprogram yang telah kami buat. Yang pertama ada menu utama, di mana di menu utama ini menjadi pintu akses semua layanan, di mana menu utama ini akan muncul ketika program baru saja dijalankan, yang berisi fitur sign up, login, dan juga keluar. Yang kedua adalah subprogram sign up, di mana subprogram sign up ini berisi program untuk mendaftarkan akun baru yang sebelumnya tidak ada, agar pengguna bisa memakai akun tersebut untuk masuk ke dalam sistem. Yang ketiga, ada fitur login atau subprogram login, di mana subprogram login ini berisi algoritma tentang memverifikasi apakah nama yang ada itu sesuai dengan password atau PIN yang ada. Nah, jika sesuai, maka pengguna itu bisa masuk ke dalam program utamanya. Jika tidak, maka pengguna itu tidak bisa masuk. Keempat, ada catat transaksi, di mana di dalam program utama itu terdapat beberapa transaksi yang bisa dilakukan. Nah, semua transaksi tersebut akan dicatat di subprogram catat transaksi. Yang kelima, ada tampilkan riwayat. Nah, semua riwayat transaksi itu akan ditampilkan kepada pengguna jika pengguna memilih fitur riwayat, menampilkan riwayat transaksi. Yang keenam, ada ringkasan riwayat. Nah, di mana di subprogram ini berisi riwayat transaksi yang telah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, seperti kelompok transfer, kelompok isi saldo, kelompok isi pulsa, dan sebagainya. Yang ketujuh ada cek saldo, di mana di subprogram cek saldo ini menampilkan jumlah saldo pengguna. Yang kedelapan ada subprogram transfer. Nah, di mana subprogram ini berisi algoritma tentang segala hal yang berbau transfer, seperti memindahkan saldo ke bank lain. Nah, di subprogram transfer ini juga terdapat algoritma pengecekan, di mana jika pengguna itu ingin transfer tetapi saldo tersebut kurang dari jumlah yang ditransfer, maka transfer tersebut gagal. Nah, di subprogram transfer ini juga ada fitur di mana jika kita ingin transfer tetapi bank tujuannya itu berbeda dengan kita, maka akan dikenakan biaya admin sebesar 2.500. Yang selanjutnya ada yang kesembilan, yaitu beli pulsa. Sesuai dengan namanya, subprogram ini adalah subprogram untuk fitur membeli pulsa. Nah, jika berhasil, maka saldo itu akan terpotong. Nah, jika saldonya itu kurang, maka transaksi tersebut gagal. Yang ke-10 ada top up, di mana program ini adalah program untuk menambah saldo dari pengguna. Yang ke-11 ada program menu ATM. Nah, di mana menu ATM ini adalah menu pilihan utama, di mana saat pengguna itu berhasil login, maka akan ada subprogram menu ATM yang berisi cek saldo, transfer, riwayat transfer, isi saldo, dan lainnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Irsyad dengan NIM 167258384, dan di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu program M-Banking sederhana dengan menggunakan Python dan menggunakan subprogram. Dan sebelumnya di sini ada beberapa area yang digunakan, yaitu nama akun untuk menyimpan nama akun, sandi untuk menyimpan sandi, saldo untuk menyimpan saldo, dan riwayat untuk menyimpan riwayat transaksi. Dan untuk subprogramnya ada 11. Yang pertama ada menu utama, ini untuk print apa sih fitur-fitur ketika program ini baru saja dijalankan. Dan ini ada fitur sign up, ada fitur login, cek saldo, transfer, top up, beli pulsa, catat transaksi, tampilan transaksi. Ini untuk ringkasannya. Ini untuk menu ATM saat sudah berhasil login. Dan ini adalah program utamanya. Mungkin langsung saja saya demonstrasikan. Nah, pada saat programnya di-run, maka akan muncul 3 pilihan, yaitu sign up untuk membuat akun baru, yang kedua login jika sudah mempunyai akun, yang ketiga keluar dari programnya. Kita coba sign up dulu. Nah, di sign up ini kita itu harus menginputkan nama yang berbeda dengan nama yang sudah ada di array tadi. Contohnya di array tadi itu ada nama tes1. Jika kita menginputkan nama tes1, maka akan ada catatan bahwa akun sudah terdaftar. Kita buat akun lagi, namanya Zaki. Nah, jika bisa maka akan diminta untuk memasukkan 4 digit PIN. Nah, lalu akun berhasil dibuat. Nah, jika sudah, kita langsung login saja. Nama akun Zaki, PIN-nya. Nah, login berhasil. Nah, di sini jika berhasil login, maka akan ada
menu utama ATM, yaitu cek saldo, transfer, top up, dan tagihan lewat transaksi. Nah, jika kita membuat akun baru, maka kita itu tidak mempunyai saldo. Contohnya saja, karena akun saya akun baru, maka saldo saya 0. Nah, untuk mengisi saldo kita bisa klik angka 3, lalu angka 1 isi saldo. Nah, kita tinggal masukkan kita ingin top up berapa, misal 100 ribu. 100 ribu. Nah, kita cek saldo lagi, saldo kita sudah bertambah, lalu kita ingin transfer. Nah, di transfer ini seperti bank pada umumnya, jika kita mentransfer ke bank lain yang berbeda dengan bank kita, maka akan dikenakan biaya admin sebesar 2.500. Nah, di sini kami mengatur ya, jika namanya itu ada di dalam array ini, maka itu tidak akan ada biaya admin. Sedangkan jika namanya tidak ada, itu ada biaya admin. Contohnya saja, akun tujuannya tes 1, jumlah transfer misal 10.000. Nah, sisa 50.000 sesuai. Kita transfer lagi. Nah, akun tujuan yang berbeda, misalnya 10.000. Nah, harusnya ini menjadi 80.000, tapi nah, ini menjadi 7.500 karena ada biaya admin 2.500. Nah, selanjutnya ada fitur token tagihan lagi di sini. Ada isi pulsa. Nah, di isi pulsa ini kita itu harus memasukkan nomor antara 8 sampai 13 digit nomornya. Jika kurang dari itu maka akan gagal. Misalnya kalau saja 34. Nah, ada keterangan nomor yang kamu masukkan salah. Kita ulangi lagi. Yang benar ya. Pilih pulsa yang kedua saja. Setelah itu selesai. Sisa saldo segini. Nah, kita itu bisa melihat riwayat transaksinya dengan ketika nomor 4. Nah, ini ada keterangan riwayat transaksi top up sebesar 100.000, transfer 10.000 ke T1, transfer ini ke OI, pulsa, membeli pulsa. Nah, kita itu bisa lihat ringkasannya untuk top up 100.000 sesuai, transfer tadi 10.000 tambah 10.000 jadi 20.000, dan pulsa 10.000. Nah, begitu. Nah, jika kita sudah merasa cukup dengan yang ini kita lakukan di menu ATM ini, kita bisa klik logout. Nah, saat klik logout ini kita tidak langsung keluar dari programnya, tetapi kembali ke menu awal tadi. Nah, di menu awal tadi juga ada fitur untuk keamanan. Nah, contohnya kita masukkan tadi ya, Zaki, tapi kita ini 1, 2, 3, 4. Nah, ada keterangan PIN salah dan kita bisa melakukannya lagi sebanyak 2 kali. Sekali PIN misal 2002, salah, 1.000. Nah, salah. Nah, jika kita sudah salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali, maka kita itu akan langsung dikeluarkan dari programnya. Seperti itu. Ada fitur yang belum dijelaskan. Sebenarnya lebih ke fitur pengecekan, di mana jika kita memasukkan satu, nah, bisa dilihat bahwa saldo akun ini tuh adalah 10.000. Nah, misal kita tuh ingin transfer misal ke kalau dengan ininya jika kita ingin transfer tapi uang kita itu tidak cukup, maka akan ada keterangan saldo tidak cukup dan transfernya gagal. Tuh, saldonya masih sisa 10.000. Begitu pula jika kita ingin top up isi pulsa misalkan. Nah, misal yang ketiga 25.000. Ada keterangan saldo tidak cukup lagi, kita cek saldo. Nah, saldonya tidak akan berkurang karena saldonya tidak cukup untuk membeli paket pulsa tersebut sehingga transfer atau pembayaran itu gagal. Gitu. Terima kasih sebelumnya.